Selamat datang di kisah yang tertulis, tempat di mana kisah cinta diceritakan dengan penuh emosi, romansa, dan ketegangan. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Dita dan Arman, dua sepupu yang dipertemukan kembali oleh takdir. Cinta yang tumbuh di antara mereka membawa konflik yang mendalam, penuh risiko, dan dilema. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata. Dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Berikut kisahnya. Suara langkah kaki Dita bergema di sepanjang lorong gedung kos. Ia memegang sebuah koper besar dengan tangan kanan, sementara tas punggung berat menggantung di bahunya. Hari itu, ia resmi menjadi mahasiswi di universitas ternama di kota Jakarta. Namun, rasa lelah akibat perjalanan panjang tak mampu mengalahkan kegugupannya. Ia akan tinggal bersama sepupunya, Arman, yang sudah bertahun-tahun tak ia temui. Dita, cepat sini. Kuncinya sudah ada di aku. Suara Arman terdengar dari ujung lorong. Pemuda itu berdiri di depan pintu kamar kos mereka, mengenakan kaos santai dan celana jeans. Rambut hitamnya acak-acakan, namun ada senyum ramah di wajahnya. Dita menghentikan langkahnya dan memandang Arman dengan hati-hati. Sosok yang ia kenal sebagai bocah kurus berkacamata kini telah berubah menjadi pria muda dengan tubuh tinggi dan atletis. Sebaliknya, bagi Arman, Dita tak lagi anak kecil yang dulu sering merengek. Rambut panjangnya yang tergerai dan wajah manisnya kini memancarkan pesona yang berbeda. Aku masih heran kenapa orang tua kita berpikir ini ide bagus. Gumam Dita sambil menyeret kopernya ke arah Arman. Mungkin karena mereka tahu kita saling menjaga. Lagi pula, lebih hemat, kan? Jawab Arman dengan santai. Setelah membuka pintu, mereka melihat kamar kos sederhana itu. Hanya ada dua tempat tidur, sebuah meja belajar, dan lemari kecil. Aku ambil sisi kiri, ya? Ujar Dita sambil menunjuk tempat tidur dekat jendela. Arman mengangguk. Terserah. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil aku. Meskipun Dita berusaha bersikap biasa, ia merasa aneh berbagi rumah dengan seorang pria, meskipun itu sepupunya. Pikiran itu terus mengusiknya saat ia mulai membereskan barang-barang. Hari-hari pertama berjalan canggung. Dita lebih sering mengurung diri di kamar ketika Arman ada. Sebaliknya, Arman mencoba membuat suasana menjadi santai, meskipun ia menyadari perubahan besar pada sepupunya. Suatu hari, ketika Dita sedang kesulitan mengangkat kardus berat berisi buku, Arman menghampirinya. Biar aku saja, katanya, tanpa menunggu jawaban Dita. Ia mengangkat kardus itu dengan mudah dan meletakkannya di meja. Dita terdiam, bingung dengan perasaannya sendiri. Terima kasih, ucapnya pelan. Gak usah sungkan. Kamu masih sama seperti dulu, suka memaksakan diri, ujar Arman sambil tersenyum kecil. Dita tersentak. Kata-kata itu terasa begitu akrab, seolah ia kembali ke masa kecil mereka. Ada kehangatan yang muncul, namun juga sesuatu yang lain, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu pula dengan Arman, yang kini menyadari bahwa Dita bukan lagi gadis kecil yang dulu ia kenal. Kamar kos itu mendadak menjadi sunyi, diisi hanya oleh detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Pertemuan tak terduga ini membawa mereka pada awal kisah yang tak akan mereka lupakan. Hari-hari di kos mulai terasa lebih akrab bagi Dita dan Arman. Mereka sering berbagi cerita di sela-sela kesibukan kuliah. Dari rencana masa depan hingga kenangan masa kecil, percakapan itu membawa mereka pada pemahaman baru tentang satu sama lain. Arman bukan lagi sekadar sepupu. Ia adalah seseorang yang memahami mimpinya. Begitu pula bagi Arman, Dita telah menjadi sosok yang menginspirasi dengan semangatnya. Di rumah kos yang kecil itu, interaksi mereka menjadi lebih intim. Kadang mereka memasak bersama di dapur sempit, berbagi tawa saat hasil masakan mereka gagal. Di waktu senggang, mereka menonton film di ruang bersama yang hanya diterangi lampu redup. Meskipun suasana sering santai, ada ketegangan emosional yang perlahan tumbuh di antara mereka. Suatu malam, listrik di kos mendadak mati. Dita yang sedang membaca buku di kamar memanggil Arman dengan nada panik. Arman, gelap banget di sini. Kamu di mana? Aku di ruang tengah. Tunggu sebentar. Jawab Arman. Ia datang membawa lilin dan meletakkannya di meja kecil di kamar Dita. Kamu takut gelap? Tanya Arman, setengah bercanda. Bukan takut, cuma, ya, gak nyaman aja. Jawab Dita sambil tersenyum canggung.
Arman duduk di lantai, dekat lilin yang menyala. Cahaya remang membuat wajahnya terlihat lebih lembut. Mereka mulai berbicara, dari hal-hal sepele hingga topik yang lebih mendalam. Kamu pernah nggak merasa seperti hidup ini berjalan terlalu cepat? Tanya Dita tiba-tiba. Arman menatapnya dengan serius. Pernah. Tapi aku pikir, kalau ada seseorang yang bisa kita ajak berbagi, rasanya jadi lebih ringan. Kata-kata itu menghantam hati Dita. Mereka saling menatap, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka terasa hilang. Dalam keheningan itu, perasaan yang selama ini terpendam mulai menyelinap ke permukaan. Namun, mereka tetap terdiam, masing-masing mencoba menyembunyikan apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Hubungan Dita dan Arman semakin dekat seiring berjalannya waktu. Kebersamaan yang awalnya hanya rutinitas kini dipenuhi kehangatan yang sulit mereka abaikan. Suatu hari, mereka pergi keluar kota bersama untuk mengikuti sebuah acara kampus. Perjalanan itu menjadi momen penting yang mengubah segalanya. Di dalam bus, Dita duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan yang melintas. Arman, yang duduk di sebelahnya, diam-diam memperhatikan. Kamu senang? Tanyanya. Dita tersenyum. Iya. Rasanya sudah lama aku nggak jalan-jalan seperti ini. Selama acara, mereka selalu berdekatan. Arman menunjukkan sisi protektifnya ketika Dita hampir tersesat di tengah keramaian. Jangan jauh-jauh dariku, katanya tegas sambil menggenggam tangannya. Genggaman itu membuat jantung Dita berdebar. Ia tahu ada yang salah dengan perasaannya, tapi ia tak bisa menghindar. Malam harinya, saat mereka duduk di tepi danau, Dita tak sengaja mengungkapkan kegundahannya. Arman, pernah nggak kamu merasa bingung dengan perasaan sendiri? Arman terdiam sejenak. Pernah. Tapi aku pikir, selama itu nggak menyakiti orang lain, mungkin perasaan itu harus diperjuangkan. Kata-kata Arman membuat Dita semakin gelisah. Ia menyadari ia telah jatuh cinta pada sepupunya sendiri. Perasaan itu salah, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Sebaliknya dalam suasana yang lain, Arman mulai merasakan kecemburuan saat melihat Dita berbicara dengan pria lain selama kegiatan kampus berlangsung. Ia mencoba menekan perasaannya, namun semakin sulit. Setelah kembali ke kos, sebuah masalah di kampus membuat Dita menangis. Arman menghampirinya dan tanpa berpikir panjang, ia memeluknya erat. Aku di sini, Dita. Kamu nggak sendiri, bisiknya. Pelukan itu terasa begitu lama, lebih dari yang seharusnya. Di momen itu, keduanya sadar bahwa hubungan mereka telah berubah. Tapi apakah mereka siap menghadapi konsekuensi dari perasaan ini? Ketegangan yang terpendam di antara Dita dan Arman akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu, mereka bertengkar karena hal sepele. Dita lupa mematikan lampu dapur, dan Arman, yang pulang larut setelah rapat kampus, mengeluh soal tagihan listrik yang membengkak. Kenapa sih? Hal kecil aja dibesar-besarkan? Bentak Dita, suaranya terdengar gemetar. Karena ini soal tanggung jawab. Dita, kamu pikir aku nggak capek mengurus semuanya? Balas Arman dengan nada tinggi. Dita terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak tahu kenapa pertengkaran kecil ini terasa begitu menyakitkan. Aku nggak pernah minta kamu urus semuanya. Kalau kamu keberatan, bilang aja dari awal. Serunya sebelum berlari masuk ke kamar. Arman berdiri mematung di ruang tengah, mendengar suara pintu kamar yang dibanting. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, ia mengetuk pintu kamar Dita. Boleh aku masuk? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Namun, ketika ia mencoba memutar kenop pintu, pintunya tidak terkunci. Arman masuk dan melihat Dita duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Wajahnya basah oleh air mata. Maaf, ujar Arman. Aku nggak seharusnya marah seperti tadi. Dita mengangkat wajahnya, menatap Arman dengan mata yang memerah. Kenapa kamu selalu bersikap seperti ini, Arman? Layaknya sebuah keluarga yang hidup serumah, masalah kecil seperti itu menjadi bumbu cinta di antara keduanya. Malam itu keduanya sama-sama memikirkan tentang perasaan yang lain, yaitu perasaan saling ketertarikan di antara keduanya. Malam itu, dengan masalah sepele yang mereka hadapi, Arman perlahan memegang wajah Dita, mendekatkan wajahnya dan dengan spontan Arman mencium bibirnya. Dita yang awalnya berontak dan menolak akhirnya pasrah,
Dan hari itu menjadi hari di mana sebuah mahkota berharga seorang wanita diambil oleh Arman. Setelah kejadian malam itu, kos-kosan yang dulunya terasa hangat kini berubah menjadi medan perang dingin. Arman dan Dita mulai saling menghindari. Percakapan mereka hanya sebatas basa-basi yang dipaksakan, sementara tatapan mereka dipenuhi dengan kebisuan yang berat. Dita lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, sibuk dengan tugas-tugas kuliah yang sebenarnya hanya dijadikan alasan untuk menjauh. Arman, di sisi lain, mencoba mencari keberanian untuk mengatasi perasaan yang kian tak terkendali. Suatu malam, Dita sedang membereskan meja belajarnya ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Arman. "Dita, bisakah kita bicara?" Dita menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak menjawab. Ia tahu, bicara hanya akan memperumit keadaan. Ia sudah membuat keputusan besar. Meninggalkan kos ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan mereka berdua dari jurang yang semakin dalam. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Arman mulai memperhatikan barang-barang Dita yang perlahan menghilang dari rak dan meja. Pakaian yang biasa dijemur di depan kamar pun tak lagi ada. Kecurigaan tumbuh dalam dirinya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk langsung bertanya. "Kamu mau pindah?" Tanyanya ketika Dita sedang memasukkan buku-buku ke dalam kardus. Nada suaranya tenang, tapi ada kemarahan yang tersirat di baliknya. Dita berhenti sejenak, lalu mengangguk. "Aku pikir ini yang terbaik untuk kita." "Terbaik? Untuk siapa?" Arman melangkah lebih dekat, tatapannya menusuk. "Kamu pikir pindah akan menyelesaikan semuanya?" Dita menahan napas. "Arman, kita tidak bisa terus seperti ini." "Aku tidak bisa." Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak bisa bertahan di sini dengan perasaan seperti ini." Arman terdiam, mencoba memahami maksud dari ucapan Dita. Tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa ia akan kehilangan Dita begitu saja. Hari kepindahan Dita tiba. Pagi itu, ia mengangkat koper dan kardus terakhirnya menuju pintu. Arman, yang mendengar suara langkahnya, bergegas keluar dari kamar. "Tunggu!" serunya, menghentikan langkah Dita di depan pintu. "Jangan pergi." Dita menoleh, menatap Arman dengan mata yang penuh air mata. "Arman, aku harus." "Tidak, kamu tidak harus," jawab Arman, suaranya serak. "Kita bisa mencari cara. Jangan menyerah. Jangan tinggalkan aku." Hening menyelimuti mereka, hanya terdengar suara detak jantung yang semakin cepat. Dita menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak yang semakin memuncak. Tapi akhirnya, ia menjatuhkan kopernya dan memeluk Arman dengan erat. Tangisnya pecah di bahu pria itu, sementara Arman memejamkan mata, merasakan hangatnya kehadiran Dita yang selama ini ia coba abaikan. "Aku takut," bisik Dita di sela isaknya. "Aku juga," jawab Arman pelan. "Tapi aku lebih takut kehilanganmu." Pelukan itu menjadi perjanjian tak terucapkan di antara mereka, bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh penuh risiko, mereka tidak akan menyerah satu sama lain. Malam itu, setelah momen emosional di depan pintu, Dita dan Arman tahu bahwa keputusan harus segera dibuat. Hubungan mereka tak bisa terus berada di batas abu-abu. Keduanya memilih untuk pergi ke taman kecil di dekat kos, tempat mereka sering menghabiskan waktu saat awal perkuliahan. Suasana malam yang sejuk dengan gemericik air mancur di latar belakang menjadi saksi bisu percakapan mereka. "Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini tanpa melukai orang lain," ucap Dita, suaranya hampir tenggelam oleh angin malam. Arman menatapnya dalam, mencoba mencari jawaban di balik matanya yang basah. "Aku juga tidak tahu," balasnya pelan. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kehilanganmu." Dita menghela napas panjang. "Arman, ini bukan hanya tentang kita. Ada keluarga, ada masa depan kita." "Aku mengerti," potong Arman. "Tapi aku juga tahu bahwa apa yang kita rasakan ini bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Aku yakin kamu juga merasakannya." Dita terdiam. Hatinya bergejolak, antara logika yang berteriak untuk mundur dan perasaan yang begitu ingin bertahan. Tangannya meremas jemari Arman yang berada di sisinya. Sentuhan itu memberi mereka keberanian untuk melanjutkan. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dita, suaranya bergetar. Arman menatapnya penuh keyakinan. "Kita jalani ini dengan hati-hati.
Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memberitahu siapapun. Kita ambil waktu untuk memastikan apa yang kita rasakan ini benar-benar kuat. Dan jika tidak, Dita menunduk, takut mendengar jawaban yang mungkin menghancurkan hatinya. Kalau tidak, Arman menggenggam tangannya lebih erat. Kita akan mundur dengan baik-baik, tanpa menyakiti siapapun, termasuk diri kita sendiri. Dita mengangguk pelan. Ada ketenangan yang mengalir di hatinya, meskipun ia tahu jalan yang mereka pilih penuh dengan tantangan. Di bawah langit malam yang berbintang, mereka saling berpelukan untuk terakhir kali malam itu, mengukuhkan janji mereka. Mereka tahu bahwa keputusan ini bukan akhir dari masalah, tapi awal dari perjalanan panjang yang penuh risiko. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi semuanya. Dengan langkah hati-hati, mereka memutuskan untuk menjaga hubungan ini sebagai rahasia, setidaknya untuk sementara. Hati mereka penuh dengan harapan, meski dibayangi oleh ketidakpastian masa depan. Di taman kecil itu, di tengah dinginnya malam, cinta mereka menemukan kekuatan untuk bertahan.